Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi GKO Cibitung. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih-Mu kami boleh merasakan Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kami. Dan terbukti pagi ini kami kembali bangun dalam rahmat-Mu, kasih-Mu, menikmati semua pimpinan Tuhan, karya kebaikan-Mu. Dan pagi ini, sebelum kami melakukan berbagai hal, kami rindu membaca firman-Mu. Dan kami rindu Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah gelap mata yang diambil dari 1 Samuel 20 ayat 33. Firman Tuhan. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, gelap mata didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang sangat marah sehingga ia menjadi lupa diri dan mengamuk. Ini adalah tindakan yang berdasarkan emosi belaka, tanpa berpikir secara rasional dan jernih tentang apa akibat kemarahan tersebut. Dalam keadaan gelap mata, banyak peristiwa kriminal telah terjadi. Sejak Kain yang gelap mata terhadap Habel, demikian juga Saul terhadap Daud, sesuatu yang pastinya disesali pada akhirnya. Saul merupakan suatu contoh orang yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri, sehingga menjadi gelap mata. Setelah menjadi raja, ia tidak menaati Tuhan. Bahkan ia ingin mempertahankan jabatan tersebut, sekalipun Tuhan telah menolaknya. Ketika Daud sebagai kepala pasukan memperoleh kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuhnya, Saul menganggapnya sebagai ancaman. Popularitas Daud yang semakin besar membuat Saul ingin membunuhnya demi menjaga tahtanya. Saat Yonatan anak Saul berada di pihak Daud, karena ia tahu Tuhan telah mengurapi Daud menjadi raja, Saul bahkan berusaha membunuh anaknya sendiri. Ia benar-benar gelap mata. Saudaraku, ada banyak alasan membuat seseorang gelap mata. Amarah yang berlarut-larut, dendam, kepahitan, tidak bersedia mengampuni, tidak mau menerima kekalahan, tidak terima kenyataan, ingin menang sendiri, rakus dan ambisius secara salah. Tetapi yang jelas, semua ini berakar pada tidak adanya rasa takut akan Tuhan, tidak mau menundukkan diri dan berserah kepadanya. Akibatnya, kita menjadi gelap mata dan menjauh dari kebenaran. Kiranya kita menjauhkan diri dari kondisi yang demikian. Saudaraku, kemarahan dan ambisi yang tidak sehat dapat membutakan kita. Tunduk dan berserah kepada Tuhanlah yang dapat mencelikannya. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih buat peringatan firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami agar kami hidup dalam kendalinya Tuhan.
kami tidak terjebak kepada perkara-perkara yang kelak akan kami sesali. Tuhan tolong supaya kami menata perjalanan hidup kami, tidak melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama. Apabila kami memilih kepahitan, maka biarlah hari ini kami meletakkannya, sehingga kami tidak hidup lagi dalam amarah yang berlarut-larut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam seluruh aktivitas. Shalom.